Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, selama periode tahun 2016 hingga September 2021, PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan telah menyerahkan 2.606 laporan hasil analisis dan 240 laporan hasil pemeriksaan yang diindikasikan mencurigakan dan berpotensi merugikan negara kepada aparat penegak hukum. Namun tidak sampai 30% dari laporan itu yang ditindaklanjuti. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 1 Oktober 2021 dengan tema Laporan PPATK Dipeti Eskan bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi menyatakan pendapat Anda lewat nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Pakai masker masih? Masih kita pakai masker. Masih ada COVID? Masih ada COVID. Masih ada Walaupun COVID. menurun, tapi masih ada. Masih ada ancaman Dan itu ya? masih ada ancaman ketiga. Kita tidak boleh mengabaikan itu. Tapi yang kita bahas pada pagi ini adalah soal laporan PPATK. Ini sesuatu yang sangat menarik, Bang Don. Tapi sebelum kita bahas itu juga, kita lihat dulu lagi. Ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline hari ini. Ya. Papua siap torehkan sejarah. Ini maksudnya terkait dengan PON ya, Bang Don? Betul. Ya, ini PON yang di Papua ini, kalau saya kebetulan 2 minggu lalu di sana. Kalau kita lihat situasi dan perkembangan belakangan, di mana delegasi sudah banyak, pengaman sudah banyak, kemudian kontingen sudah banyak, peserta olahraganya sudah banyak. Yeah. Ini rasanya pasti semarak sekali di Papua, Jayapura, Mimika. Kalau kita lihat seperti itu, dan rasanya ini lebih dari sekedar PON untuk Papua. PON kali ini kelihatannya menjadi jendela bagi Papua untuk kemudian diintip oleh sesama saudara bangsa dari seluruh Indonesia untuk lihat bagaimana eksotisnya Papua, untuk melihat bagaimana keramahan Papua, lalu kemudian bagaimana juga melihat prestasi-prestasi Papua. Dan bagaimana pembangunan di sana juga terjadi. Itu betul, ya? karena ketika saya lihat di sana ada semacam tanda kutip keajaiban infrastruktur. Kita melihat stadion yang menurut saya kelasnya kelas internasional, Lukas NMB, dan saya kira tempat akuatiknya juga bagus banget. Ya, dan itu akan mulai besok ya PON-nya. Betul, pembukaannya. Pembukaan PON akan dibuka, dihadiri Presiden Joko Widodo Sabtu 2 Oktober, dan kita sama-sama sambut supaya kemudian kita sama-sama bisa melihat bagaimana pembangunan itu terjadi di seluruh pelosok Indonesia. Ini gambarnya bagus nih. Betul. Ya, ini luar biasa. Oke, kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya, pemirsa, Bang Don. Ya. Kita ke halaman 3. Halaman 3 ada berita, pemanfaatan teknologi suatu keharusan. Ini terkait dengan pemilu ya, Bang ya? Iya, betul. Saya kira ini kan soal e-voting ya. Kalau bisa sih, walaupun belum tentu semuanya bisa diterapkan dengan e-voting, tapi saya kira jaringan internet yang sudah makin meluas, rasanya ini era yang bagus untuk partially atau sebagian itu bisa dilakukan melalui e-voting. Hasilnya bisa dilihat real time, lalu kemudian menurut saya itu akan sangat menghemat. Partai-partai politik tidak perlu membayar saksi yang begitu banyak dan begitu besar biayanya, karena kemudian orang bisa melihat melalui teknologi gitu. E-voting itu nanti teknisnya bagaimana, Bang? Orang tetap datang ke TPS, kemudian memencet tombol atau apa? Atau ya, kan pasti ada teknikalnya ya. Orang kemudian nyoblos, lalu kemudian orang tahu bahwa kemudian dia masukin itu, orang sudah tahu bahwa bukan nyoblos dalam pendapat, tentu pakai elektrik kan. Dan yang kemudian langsung tersambung gitu ke mana, ke admin, lalu kemudian tersambung ke tempat di mana kemudian hasil-hasil itu bisa keluar gitu. Jadi saat itu juga bisa diketahui, tidak butuh waktu untuk berjenjang lagi begitu atau bagaimana? Betul. Kemarin itu 2 hari lalu saya ke kantornya Nasdem dengan beberapa teman di sini. Dan melihat bagaimana war room-nya akan bekerja. Dan di situ salah satunya adalah kalau kita mau tahu hasil pemilihan itu langsung real time bisa dapat di situ. Baik, yang penting juga artinya partai politik saja sudah menyiapkan perangkat seperti ini. Saya kira kita harus lebih maju lagi sekarang lah. Baik, yang penting adalah keamanan data dan juga kerahasiaan pilihan ya, itu tetap harus pilihan. Dan biasanya yang mencurang itu kan manusia, bukan teknologinya. Karena ya jangan sampai kemudian kita bikin sistem sedemikian rupa
Ya. tapi orang-orang atau oknum-oknum bisa mengakalinya. Betul. Kita nanti ikuti lagi perkembangannya seperti apa. Ya. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 8. Ini terkait dengan COVID-19 atau COVID-19. Gelombang ketiga diprediksi akhir tahun. Ya. Gelombang ketiga di Indonesia atau di mana maksudnya, Bang? Ya, tentu di Indonesia karena pada akhir tahun itu biasanya kan libur panjang, libur Natal dan Tahun Baru, dan seperti pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya pada waktu libur panjang, itu jumlah penularan itu akan meledak dan itu akan naik dan harus waspada bahwa ada gelombang ketiga pada saat itu gitu. Dan saya kira perlu dipikirkan betul tentang kebijakan apakah memang boleh pulang atau mudik atau gimana pada saat liburan panjang seperti kali ini. Karena untuk bisa menurunkan sampai ke tingkat yang sekarang juga effortnya kan besar. Iya, luar biasa. Biayanya juga tidak sedikit. Saya kira kita tetap waspada dengan gelombang ketiga ini. Apalagi negara tetangga kita kayak Singapura belum Nataru juga sudah begitu banyak. Sudah mulai meningkat ya. Dan kalau melihat trennya setiap weekend, khusus di Jabodetabek mungkin Bang Don, di daerah-daerah wisata Bogor, Bandung, teman-teman mengatakan luar biasa padat. Orang seperti sekarang normal banget. Iya, dan ada yang semacam pariwisata balas dendam gitu ya, Bang. Karena sudah selama sekian lama tidak boleh jalan-jalan, mereka mau jalan-jalan. Kita harapkan sama-sama kita terus jaga. Jangan sampai kemudian kita kalau bisa jangan sampai lihat gelombang ini ketiga. tidak menakut-nakuti tapi harus waspada lah. Oke, kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial hari ini diberi tajuk laporan PPATK dipetieskan. Ini dipetieskan itu maksudnya pakai tanda tanya atau titik mengkonfirmasi atau apa ini Bang Don? Ya saya kira ini sebetulnya masih pertanyaan ya. Karena kan kita selama ini tidak tahu PPATK melaporkan mereka sudah menyampaikan laporan sekian banyak, hasil pemeriksaan sekian banyak dilaporkan, lalu kemudian hasil analisis sekian banyak dilaporkan, dalam kasus ini 2.600-an, 2.000-an lebih. Tetapi follow up-nya cuma 30%. Artinya masih sangat sedikit. Tentu ada pertanyaan tentang bagaimana kerjasama di antara lembaga penegak hukum memfollow up hasil-hasil temuan itu. Lalu kemudian editorial mengatakan ini dipetieskan. Karena memang banyak, karena PPATK itu pasti memeriksa dari belasan juta transaksi, lalu hasilnya 2.000-an lah yang disampaikan. Lalu kemudian yang bisa di follow up adalah 30%-nya, jadi sangat sedikit gitu. Sementara kita tahu PPATK itu adalah salah satu pintu atau jendela untuk kemudian orang lihat seperti apa sih aliran uang, termasuk dari aliran uang yang dicurigai dari transaksi unsur pidananya atau dari tindak kejahatannya. Mestinya berdasarkan aliran uang itu aparat bisa melacak bisa melacak uang-uang ini dari mana sih gitu. Karena crime follow the money gitu. Jadi sebetulnya bisa mengikuti alur uang itu kemana, lalu kemudian bisa dilacak siapa sih penjahatnya atau dari mana asal usulnya gitu. Masalahnya ini yang menjadi pertanyaan kita juga Bang Don. Bagaimana sebetulnya kualitas laporan dari PPATK? Karena itu pertanyaan yang menarik. Kita kan tidak tahu juga, itu rahasia. Tapi itu akan kita bahas nanti, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 1 Oktober 2021. Laporan PPATK dipetieskan. Laporan PPATK dipetieskan. Korupsi sejatinya punya banyak pintu masuk. Di setiap pintu, idealnya ada penjaga. Dia yang akan membunyikan lonceng alarm jika terdapat indikasi-indikasi yang mengarah ke korupsi. Kemudian meneruskannya ke penegak hukum untuk memastikan apakah betul indikator ini merupakan bibit korupsi atau tidak. Salah satu pintu masuk korupsi yang kita kenal ialah melalui transaksi keuangan. Penjaga pintunya ialah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mereka yang memonitor dan menghimpun temuan terkait rekening gendut pejabat, transaksi keuangan mencurigakan, tindak pencucian uang, dan macam-macam modus lain yang sebagian sangat mungkin merupakan sumber atau ekstensi dari praktik korupsi. Penjaganya sudah bagus,
Tetapi yang masih menjadi persoalan saat ini ialah adanya sumbatan aliran antara temuan dan tindak lanjut dari pelaporan atas temuan itu. Ibarat jembatan yang punya banyak lubang, banyak laporan dari temuan itu yang lolos dan tidak ditindaklanjuti penegak hukum. Celakanya, kadang-kadang laporan yang tak tersentuh itu jumlahnya lebih banyak ketimbang yang disentuh. Data terbaru PPATK yang disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 29 September lalu mengonfirmasi hal tersebut. Disebutkan bahwa selama periode 2016 hingga September 2021, PPATK telah menyerahkan 2.606 laporan hasil analisis atau LHA dan 240 laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diindikasikan mencurigakan dan berpotensi merugikan negara kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, dari laporan sebanyak itu tidak sampai 30% yang ditindaklanjuti. Sisanya mungkin belum dibaca, mungkin dianggap tidak kuat untuk diteruskan, mungkin ada pesanan agar temuan itu dipeti eskan, atau barangkali penegak hukum kehabisan sumber daya dan anggaran untuk menindaklanjutinya. Entahlah. Laporan PPATK tidak menerangkannya secara detail. Gap yang teramat jauh antara laporan yang diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tindak lanjutnya semestinya tak boleh dibiarkan terjadi. Jangan lupa, ada potensi kerugian negara yang timbul dari dugaan tindak pidana terkait ekonomi tersebut. Pun ada ketersambungan yang erat antara tindak pidana terkait ekonomi dan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, pengungkapan perkara dan penegakan hukum atas keduanya seharusnya dilakukan secara paralel agar dapat mengungkap seluruh hasil kejahatan yang dilakukan seseorang. Apalagi prinsip penyelidikan keduanya pada dasarnya sama, yakni ikuti aliran uangnya, follow the money, bukan mengejar orangnya. Ini artinya persepsi antar lembaga negara harus disamakan. Koordinasi pun mesti dikuatkan. Jika ada laporan terkait transaksi mencurigakan dari PPATK ke lembaga penegak hukum, polisian atau kejaksaan, mampet. Misalnya, saat itu juga mesti ada sokongan dari lembaga lain seperti DPR. Tidak boleh masing-masing dibiarkan jalan sendiri tanpa dukungan. DPR bisa memberikan dukungan pada bidang legislasi. Sudah saatnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal masuk program legislasi nasional prioritas 2022. Pada akhirnya, harus ada titik kesepakatan di antara lembaga-lembaga negara dengan paradigma berpikir yang baru demi mengencangkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi secara keseluruhan. Memang, ini tak sepenuhnya akan mampu memberangus praktik korupsi yang di Republik ini sudah menjadi masalah endemik dan sistemis. Akan tetapi, jika pemahaman berpikir tentang tindak pidana ekonomi sudah sama, koordinasi antar institusi bisa dilakukan, sinergi dijalankan, kerjasama terus dikuatkan. Setidaknya satu pintu masuk terjadinya korupsi sudah berhasil kita tutup. Jika itu terjadi, tidak ada lagi laporan PPATK yang dipeti eskan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita menerima penelepon, apa sebetulnya nilai penting dari laporan PPATK sehingga harusnya lebih dari 30% yang ditindaklanjuti, Bang? Iya, Leo, ini pertanyaan yang bagus. Sebetulnya bisa kita duga bahwa ini adalah awal dugaan tentang kemungkinan adanya transaksi kejahatan, termasuk korupsi. Kan ada juga transaksi untuk terorisme, ada juga transaksi illegal logging, dan seterusnya kan. Yeah. Kalau kita lihat ini maka jadi penting gitu kalau di follow up. Tetapi kalau tidak di follow up tentu kesannya adalah jangan-jangan ada yang bermain mata gitu. Oh. Kan selama ini kan kita tahu oknum ya maksud saya yang bermain mata, temuan ini kemudian tidak diteruskan atau kemudian diluas sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan pemerasan. Kan hal-hal itu yang membuat kita jadi curiga kenapa ini tidak di follow up. Paling tidak mestinya ketika PPATK mengaku bahwa mereka sudah sampaikan tapi tidak ada
bagaimana itu di follow up. Mestinya kan ada feedback dari institusi yang dilaporkan kepada PPATK, lalu kemudian PPATK bisa mendapatkan penjelasan yang jelas tentang kenapa ini tidak di follow up. Kedua, kita punya kegiatan ekonomi bayangan itu kan begitu besar. Itu mencakup kalau tadi dibilang 8-10%. PDB kita itu 4.000 triliun, 4.000-an triliun. Kalau dibilang 10%, berarti ada 400 triliun sebetulnya kegiatan ekonomi yang gelap. Lalu kemudian kalau bahkan organisasi internasional mengatakan 30-40 triliun. Itu 30-40%. Itu berarti sekitar 1.400 sampai 1.600 triliun kegiatan ekonomi bayangan. Ketiga, kita beberapa waktu lalu itu menginginkan perampasan cepat harta kekayaan para koruptor atau harta yang dibuat atau ditumpuk dari hasil kejahatan. Ini kemudian kalau mau membantu PPATK untuk mempercepat aset recovery, lalu kemudian mereka meminta supaya undang-undang perampasan aset dari hasil tindak kejahatan itu segera dibuat. Kalau ada undang-undang itu maka itu non conviction based, jadi tidak perlu ada pengadilan. Kalau seseorang dicurigai, dilihat ada dana begitu besar, harus tinggal ditanya dari mana. Kamu harus buktikan bahwa ini diperoleh dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang sah. Kalau tidak, diambil. Bisa langsung diambil. Baik, Bang Don, kita akan coba langsung bertanya kepada pemirsa Metro TV. Sudah tersambung Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, PPATK itu adalah ibarat penabuh lonceng kematian alias pintu masuk indikasi korupsi bagi para koruptor. Tapi macet, mengapa? Bila ibarat jalan macet, mungkin karena jalannya kecil, yang masuk banyak. Tapi kalau ini di penegakan hukum, mungkin saja penegak hukum itu kerjaannya banyak, SDM-nya kurang, atau anggarannya kurang. Bila ibarat saluran air macet, karena ada sumbatan yang besar dan keras. Di sini mungkin penegak hukum bisa saja sengaja menutup karena ada bla 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 seperti yang dikatakan Bung Don Bosco tadi di sana. Penegak hukum atau lembaga mana yang tidak ada korupsi? Bila dilaporkan ke mereka, namanya bukan jeruk makan jeruk, tapi ini namanya macan makan harimau gitu loh. Jadi apa perlu dilaporkan ke netizen gitu loh. Mungkin perlu dibuat bintang merah untuk laporan yang prioritas oleh PPATK. Bila tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukumnya yang diberi rapor merah. Mungkin perlu ada lembaga ad hoc khusus melancarkan laporan PPATK yang prioritas. Atau kalau tidak juga ditindaklanjuti, mungkin saja laporan PPATK yang tidak jelas. Maka perlu ada kajian. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Di belakang Pak Ondo ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi Pak Vence. Ini menarik, ini menarik sekali. Saya khawatir Pak Don, Bung Leo, bahwa negara kita ini nanti dijuluki negara verbalistik dan penegakan hukum yang paradoks. Artinya apa? Saat ini kami memberikan apresiasi kepada PPATK yang boleh menemukan sekitar 2.606 kasus dan terindikasi sebanyak 200 lebih ada kerugian negara. Tetapi persoalannya, dalam penegakan hukum hanya 30% yang diproses. Nah, ini ada tanda tanya. Saya takutnya kembali lagi seperti Pak Don katakan bahwa ada apa-apanya di sana dan orangnya siapa. Ini saya takutnya bahwa ada suatu proses yang namanya proses kong kali kong. Ya, yang terjadi di sana bahwa ada sebentar keluar istilah maju tak gentar membela yang bayar. Ya, ini yang jadi persoalan sehingga terjadilah sumbatan-sumbatan proses penegakan hukum dari indikator yang sudah dijelaskan oleh PPATK bahwa ini. Nah, saya setuju kata Pak Ondo tadi, berikan tanda bintang merah agar supaya ini yang menjadi urgent, yang harus ditindaklanjuti langsung oleh penegak hukum. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Leo, Bung Don. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Kalau melihat ini Bang Don, sebetulnya ya kerepotannya adalah karena kan laporan itu pasti harus rahasia. Betul. Karena namanya dugaan, belum tentu terbukti benar. Kalau sampai bocor, bisa jadi nanti berbalik bumerang, pencemaran nama baik dan sebagainya. Betul. Tapi yang dikatakan Pak Ondo tadi dan Pak Vence, memang bisa Bang ditandai begitu, lalu kemudian katakanlah dilaporkan ke Presiden misalnya, bagaimana? Ya, kalau PPATK mengeluarkan laporan ke institusi penegak hukum, itu berarti kan dia juga mestinya berhak untuk dapatkan feedbacknya. Memang
PPATK itu kan bukan institusi pro justisia, tetapi kita bisa menduga karena ini kan semua pekerjaan teknologi ya, pekerjaan teknologi informasi yang bisa melihat transaksi itu kemana. Kalau di PPATK itu kan selalu ada alat atau apa yang kemudian kalau transaksinya itu lebih dari 500 juta misalnya, itu langsung merah gitu untuk paling tidak ada prasangka gitu. Yang kita mau inginkan itu adalah supaya tidak ada kecurigaan seperti yang dikatakan oleh Pak Vence atau oleh Pak Ondo tadi atau kita juga sekarang mengatakan kenapa itu harus dipetieskan. Yang kita butuhkan adalah bahwa kemudian walaupun ini rahasia tapi follow up-nya kan mestinya bisa diketahui di antara mereka. Gitu. Internal mereka saja. Makanya kalau itu tidak diketahui memang kemudian menimbulkan pertanyaan. Kenapa sih kok bisa begitu gitu? Apa you tidak percaya pada PPATK? Akhirnya kemudian orang PPATK kalau tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, kita juga susah mempercayai institusi lain, apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan atau KPK. Padahal mungkin di situ kan urusannya itu adalah perilaku oknum misalnya gitu. Kalau lihat semua ini, ketemunya di mana gitu? Kalau lihat dari apa yang dikatakan oleh Kepala PPATK, mereka meminta undang-undang perampasan aset dari korupsi itu harus cepat diundangkan. Sekarang kan baru RUU gitu, tapi masih tertunda-tunda. Kalau itu cepat, maka keinginan masyarakat supaya kemudian aset-aset dari kejahatan termasuk dari korupsi bisa recovery atau bisa diambil segera, itu mungkin akan lebih mudah gitu. Kan ada gagasan sebelumnya kan bahwa udah kita miskinkan saja para koruptor. Nah kalau ada undang-undang ini akan jauh lebih mudah. Tidak perlu bertele-tele melalui pengadilan. Udah kamu harus bisa membuktikan bahwa ini benar gitu, halal kamu punya harta. Kalau tidak diambil gitu. Kalau tunggu putusan peradilan kan begitu lama. Kira-kira begitu. Sambil menunggu undang-undang itu ada, Bang Don, apakah tidak bisa misalnya kalau saya melihat di sistem keuangan, Bang, itu kan ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi di situ ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, mereka sama-sama merumuskan dan membicarakan dan akhirnya koordinasi terjadi. Di penegakan hukum soal laporan keuangan ini atau transaksi keuangan ini belum ada, sudah ada atau bagaimana? Saya yakin ada gitu. Saya yakin ada, tapi kemudian apakah itu efektif atau tidak kan? Kalau lihat ada keluhan atau ada statement dari PPATK bahwa cuma sekian yang di follow up, itu kan berarti ada sesuatu yang tidak jalan. Entah koordinasinya, entah oknumnya tadi itu bermain, atau apapun lah bisa terjadi di sana. Yang kemudian jadi soal kan adalah bahwa kita tahu bahwa kegiatan ekonomi bayangan kita itu begitu besar. Hal yang mestinya bisa masuk dalam ekonomi yang formal untuk kemudian membuat kita punya pendapatan itu lebih besar. Kan ada penggelapan pajak, ada urusan macam-macam, tidak dilaporkan. Ini yang merugikan kita gitu. Yang harus menengahi ini di sini atau mengambil alih siapa? Presiden lagi, Bang. Tidak usah dijawab karena kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Bang Don. Kalau melihat yang sekarang terjadi, siapa yang harus melakukan apa, Bang, supaya kemudian laporan PPATK ini ya tidak hanya sekedar formalitas saja? Ya, itu pertanyaan yang menarik, Leo. Jadi siapa dan buat apa? Kita hanya bisa tahu bahwa mestinya ada sinergi di antara institusi itu. Bagaimana supaya itu berjalan, saya kira mereka juga harus mencarikan jalan keluarnya. Saya tidak tahu persis siapa mestinya, tetapi yang paling penting untuk publik itu kan bahwa prasangka-prasangka ini tidak boleh hidup lama di dalam hati kita, di dalam hati masyarakat. Kalau ada dugaan begini, mestinya tahu sampai di mana ujungnya, sehingga kita tidak menyimpan prasangka lalu kemudian menimbulkan distrust terhadap kerja lembaga apapun. Kan itu persoalan kita gitu. Kalau kita lihat memang pertanyaannya kan begini, ini tidak jalan apakah karena datanya tidak valid, tidak reliable. Kedua, ini tidak jalan apakah karena ada oknum yang bermain mata, yang menghambat ini, yang menghambat oknum ya, kita tidak sebut institusinya. Saya ingat pada satu kesempatan Ketua MPR yang namanya Bambang Susetio pernah bilang, hati-hati dengan data yang dikeluarkan oleh PPATK. Kita juga, ini kan semua rahasia ya. Itu tidak, kita tidak bisa menjamin di sana itu malaikat semuanya. Sama di mana-mana juga kita tidak bisa menjamin bahwa itu ada malaikat semuanya. Tapi kembali lagi, karena PPATK mendeklar data ini ke publik, bahkan DPR tahu data ini, dalam fungsi pengawasan mereka, mestinya ini harus jalan gitu. Paling tidak tahu kenapa ini tidak jalan, ini jalan, ya dilaporkanlah di antara mereka, lalu kemudian
PPATK juga mengatakan kepada publik, ini semua sudah jalan dan ini tidak jalan karena begini. Supaya tidak ada prasangka gitu. Gitu, Leo. Kalau begitu siapa Bang yang harus menjadi komandan lagi lah untuk mengefektifkan laporan PPATK ini? Karena kalau kemudian kita menunggu tadi undang-undang perampasan aset yang diduga adalah hasil korupsi itu jadi, itu kan butuh waktu, Bang. Kita tahu persis bagaimana undang-undang itu di Indonesia bisa sangat lama untuk memprosesnya. Siapa, Bang, yang harus segera kita berharap bahwa melakukan? dalam undang-undang perampasan aset kejahatan atau tindak pidana itu bisa ada institusinya gitu. Ada institusi yang kemudian kalau itu tidak melalui proses pengadilan, siapa? Apa PPATK atau gimana gitu untuk membuktikan. Tapi saya yakin selalu lebih baik kalau mau membuktikan dengan cara tidak perlu melalui proses yang lama gitu, bisa saja lewat pengadilan. Orang itu diajukan ke sini, lalu kemudian ditanya, hartamu dari mana? Lakukan pembuktian terbalik. Kalau you tidak bisa buktikan bahwa harta itu diperoleh dengan cara-cara yang benar, ini dirampas saja untuk negara gitu. Jadi sebetulnya kita kembali ke situ, itu cara-cara yang lebih beradab ketimbang kemudian kita menggunakan lagi institusi-institusi lain atau kuasi peradilan yang kemudian menimbulkan problem-problem baru gitu loh. Oke, ada yang mengusulkan begini, Bang Don. Laporan PPATK selain diberikan kepada penegak hukum, itu boleh juga diberikan kepada Komisi 3, counterpartnya, mitra kerjasamanya di DPR, supaya kemudian DPR inilah yang nanti menanyakan atau dalam tanda petik mungkin menekan begitu ya, kepolisian, kejaksaan yang kalau memang benar mereka lihat laporan ini valid dan memang harus segera ditindaklanjuti, kenapa tidak ditindaklanjuti? Tapi di saat bersamaan orang-orang mengatakan, yakin kerahasiaannya itu akan tetap rahasia kalau kemudian diserahkan kepada institusi lain di luar penegak hukum. Itu persoalannya. Jadi problem pertamanya apakah betul DPR juga bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan. Untuk menjaga kerahasiaan. Bukannya di sana juga tempat kemudian ada oknum yang kemudian blackmail gitu. Jangan DPR, KPK yang kita anggap manusia setengah dewa aja, buktinya dalam kasus Aziz Samsudin ada oknumnya. Ada oknumnya. Dan itu hanya satu yang terlihat. Dan rasanya jangan-jangan cukup banyak. Itu KPK. Di luar itu lebih banyak lagi. Pentingnya pembicaraan ini adalah ini loh, jangan dibiarkan begini terus-menerus. Prasangka publik tiba-tiba baca LHKPN. Bisa laporan harta ya? Laporan harta. Ya tentu sudah ada alasan untuk kemudian dilihat. Dari mana gitu. Ya mungkin bukan dari tindak kejahatan, tapi kan layak untuk kemudian diperjelas. Kan banyak yang bertanya, kok tiba-tiba begitu tinggi, tiba-tiba naiknya begitu besar gitu. Dari mana? Prasangka ini harus bisa dibersihkan dari pikiran orang-orang seperti kita. Oh bahwa ini oke gitu, it's fine gitu. Ini bukan karena kejahatan, tapi orang ini punya usaha begini dan seterusnya. Kan tidak selalu kalau diperiksa itu tidak selalu berarti kan untuk sesuatu yang jelek gitu. Clarify untuk kemudian rakyat itu tahu dan paham bagaimana sebetulnya. Lalu kemudian kalau itu diketahui, disadari, lalu kemudian oke, kita percaya deh. Persoalan kita kan institusi ini kan masih mengalami social distrust. Kalau ini tidak dijalankan juga hal-hal sepertinya akan berkembang. Kalau PPATK-nya langsung ke presiden, Bang, supaya kemudian dia kan presiden mestinya kan institusi eksekutif kan, yang tanggung jawabnya mesti ke situ. Nah, maksud saya PPATK langsung ke presiden supaya kemudian ketika sudah diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan yang ternyata valid, sangat valid, tapi tidak diproses, mungkin karena ada oknum di dalam dua lembaga penegak hukum ini, PPATK-nya langsung ke presiden supaya kemudian presiden yang memerintahkan jaksa agung dan polisi Kapolri untuk segera memproses. Ya langkah itu juga langkah baik, tapi kalau semuanya harus ke presiden, ya bagaimana Leo? Untuk apa seseorang dipercaya menjadi pimpinan di sebuah institusi? Apakah dia ke kepolisian, apakah dia PPATK, apakah dia di DPR, apakah dia di kejaksaan? Mestinya ini soal membuat mekanisme yang lebih transparan. Ini rahasia, ini betul-betul rahasia, tentu tidak boleh dibuka karena kalau dibuka itu kan melanggar undang-undang perbankan, rahasia perbankan. Tetapi ada mekanisme tertentu yang kemudian kalau untuk tujuan kebaikan bersama, untuk tujuan kebersihan penyelenggaraan sebuah pemerintahan, mestinya ada jalannya gitu. Tidak ada yang tidak punya jalan gitu loh. Oke, jadi ke depan Bang, apa yang kita bisa lakukan Bang? Karena laporan PPATK ini kan sangat rahasia, tapi kita ingin juga mendorong supaya PPATK ini ya berguna. Yang ditunggu itu cuma dua Leo. Pertama undang-undang perampasan aset
kejahatan. Yang kedua soal undang-undang transaksi uang cash. Kira-kira begitu ya. Kalau semua transaksi itu dijalankan lewat mekanisme perbankan, semua itu akan transparan. Akan terbaca ya. Yang tidak terbaca ini kan dan tidak terreport itu kan yang ada di luar perbankan. Off system. Nah, lalu kemudian yang dipantau oleh PPATK juga kebetulan yang hanya bisa dilihat lewat transaksi keuangan itu kan melalui jalur resmi. Dua hal ini mestinya harus bisa dijawab lebih cepat gitu supaya kita lebih bersih lah ke depan gitu. Kita akan tunggu sama-sama dan kalau belum juga dilakukan ya mungkin kita yang harus berteriak ya Bang ya untuk menyuarakan supaya laporan PPATK itu tidak di PTS-kan. Saya berterima kasih Bang Don. Bang Don sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Biasa gap yang teramat jauh antara laporan yang diserahkan kepada penegak hukum dan tindak lanjutnya seharusnya tidak boleh dibiarkan terjadi. Jangan lupa, ada potensi kerugian negara yang timbul dari dugaan tindak pidana itu. Kita berharap pemberantasan pada kasus korupsi bukan hanya sekedar janji manis belaka. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.